Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga pada hari ini insyaallah kita akan dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada panutan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia terbaik, makhluk terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita berusaha terus menjadi manusia terbaik, menjadi muslim terbaik. Jadi jangan sampai kita tidak berusaha menjadi manusia terbaik. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa indikator manusia terbaik. Paling tidak ada 8, tapi yang kita akan sampaikan insyaallah pada siang hari ini cukup 4 saja. Indikator-indikator manusia terbaik menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dari indikator-indikator ini ternyata tidak ada syarat menjadi manusia terbaik itu harus orang kaya. Tidak ada syarat harus orang miskin. Tidak ada syarat harus menjadi pemimpin. Tidak ada syarat harus menjadi yang dipimpin. Tidak ada syarat harus memiliki ini dan itu. Apa saja itu? Yang pertama ada satu hadis Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang pertama adalah yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi siapapun bisa, mau profesi apapun, mau kedudukannya apapun, kita memang begitu ditekankan untuk senantiasa berkarib-karib dengan Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan kita baca Quran, kita menggali isi kandungan Al-Quran, banyak diadakan kajian-kajian, maka sebaiknya setelah Ramadan itu lebih meningkat lagi. Apalagi
saat ini adalah bulan Syawal, yang artinya adalah peningkatan. Ada seorang yang bercanda, ini hanya sekedar canda, bulan Ramadan jangan banyak-banyak ibadahnya, karena bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Tapi justru yang harus lebih banyak itu setelah Ramadan, termasuk berkaitan dengan Al-Quran. Ketika belajar agama, ketika mengkaji agama, maka jangan salah. Yang dikaji jangan aneh-aneh. Justru yang paling terdepan dikaji adalah Al-Quran. Jangan yang lain. Jadi jangan banyak mengkaji yang lain. Al-Quran dulu baru yang lain. Al-Quran, Al-Hadis baru yang lain. Baru pengetahuan yang lain. Belajar Al-Quran itu melewati banyak hal, mulai dari tilawah, mulai dari mengeja, membaca. Bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, ini kesempatan bagi kita untuk senantiasa terus belajar Al-Quran. Jangan heran di antara umat Islam, saudara-saudara kita itu masih banyak yang belum bisa baca. Jadi sekedar mengeja saja belum bisa, itu masih banyak. Kalau tidak salah sekitar 60% umat Islam KTP-nya Muslim tetapi tidak bisa mengeja Al-Quran. Padahal bisa mengeja huruf Latin ABCD, tapi ketika abatasa enggak mampu. Nah, ini adalah lahan untuk kita terus belajar. Jadi kalau belum bisa mengeja, maka tugas kita untuk menjadi manusia terbaik, muslim terbaik adalah belajar mengeja. Itu dari mulai iqra, dari mulai qiraati, dari mulai tilawati, dari mulai hataiyah. Banyak sekali metode-metode untuk belajar Al-Quran. Setelah kita bisa membaca, apa namanya? Tilawah. Jadi membaca Al-Quran dengan tartil, dengan nada-nada yang indah, dengan intonasi-intonasi yang pas, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama. Jadi nada-nadanya pun harusnya sih khas Al-Quran. Jangan pakai nada-nada yang lain, karena ada kekhawatiran di situ ada pemaknaan dalam tanda kutip yang berbeda. Setelah tilawah, qiraah, kita baca Al-Quran dengan memahami maknanya. Jadi yang sudah bisa baca, sudah tilawah, kita bisa memahami makna Al-Quran. Lebih hebat lagi kalau bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran. Ini satu kebahagiaan bagi mereka yang mampu menghafal Al-Quran, tidak pandang usia. Jadi usia berapapun insya Allah akan mudah dengan Al-Quran. Walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Setelah memahami Al-Quran, bisa membaca tafsir-tafsir Al-Quran, dan tentunya dilanjutkan dengan mengamalkan pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi selama kita hidup nggak akan ada habisnya untuk belajar Al-Quran. Kemudian setelah belajar Al-Quran, agar menjadi manusia terbaik adalah wa'allamahu, mengajarkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan. Kalau baru mampu mengeja, ngajarinya mengeja. Bisa kepada anak kita, bisa kepada cucu, bisa kepada tetangga dan siapapun yang membutuhkan Al-Quran. Sebetulnya ini dibutuhkan kajian-kajian atau bahasan-bahasan atau pembelajaran Al-Quran. Jadi jangan cerita yang tinggi-tinggi tapi baca Al-Qurannya belum bisa. Nah, ini merupakan PR untuk kita semua. Kita evaluasi sudah sampai di mana kita berkarib-karib dengan Al-Quran. Surah berapa banyak yang kita baca sehari dalam Al-Quran.
Sudahkah kita melaksanakan pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran? Itu yang pertama. Jadi kalau mau jadi manusia terbaik, berkarib-karib dengan Al-Quran, selalu belajar tentang Quran, selalu mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang kedua, manusia terbaik adalah ahasinukum akhlaqo. Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqo. Orang nanti yang rumahnya, kedudukannya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling dekat dengan beliau adalah mereka ada yang baik akhlaknya. Jadi kalau ingin tahu manusia terbaik ya akhlaknya, ya. Tentu setelah iman dan Islam. Nah ini konteksnya. Jadi jangan dibilang akhlaknya baik tapi tidak iman dan tidak Islam, ya itu keluar, tidak jadi manusia terbaik. Jadi di masjid ini siapa yang paling baik? Yang akhlaknya paling baik. Wa inna min abghadikum ilayya wa ab'adikum minni yaumal qiyamah as-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafayhiqun. Qalu ya Rasulullah qad alimna as-sarsarin wal mutasyaddiqin famal mutafayhiqun. Qala al mutakabbirun. Kemudian yang paling dibenci oleh Allah, oleh Rasulullah, yang paling jauh dari Rasulullah di hari kiamat ada 3 golongan: as-sarsarun, al-mutasyaddiqun, wal mutafayhiqun. Kalau dibaca penjelasannya, yang dimaksud dengan as-sarsarun orang yang banyak omong, tidak ada kebenaran, kira-kira begitu. Jadi akhlak itu terkait dengan ngomong, berbicara. Al-mutasaddiqun orang yang ngomong dimanis-maniskan, dipanjang-panjangkan, gitu ya. Dan al-mutafayhiqun al-mutakabbirun. Al-mutafayhiqun ngomong penuh dengan kesombongan, penuh dengan keangkuhan. Jadi terkait dengan akhlak berarti ini kalau lihat dari penjelasannya lebih banyak ke bicara. Bagaimana seorang bicara, bagaimana seorang nada berbicara, bagaimana sikap ketika bicara. Yang paling baik bicaranya, yang paling membuat orang nyaman dalam berbicara, itulah manusia terbaik menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapa yang paling baik? Khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Manusia terbaik adalah orang yang selalu ditunggu-tunggu kebaikannya dan aman dari keburukannya. Jadi orang itu selalu menunggu-nunggu kebaikan daripada orang tersebut. Kemudian dia selalu tidak takut, tidak ditakuti keburukannya. Jadi nggak ada kekhawatiran, aman kalau ada dia. Ini orang terbaik. Dan orang yang paling buruk adalah man la yurja khairuhu, kebaikannya pun tidak ditunggu dan keburukannya itu sangat ditakuti. Jadi semakin kita ditunggu orang, semakin kita membuat orang nyaman, tidak ada kekhawatiran orang kalau ada kita, maka itulah ciri yang ketiga orang yang terbaik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir yang bisa disampaikan, orang terbaik adalah khairukum li ahli. Orang yang paling baik itu adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Dengan keluarganya itu berarti memberi nafkah baik lahir maupun batin. Fatara ada seorang Imam Asy-Syaukani mengatakan,
Fatara rajula idza laqiya ahlahu kana aswa'an nas akhlaqan wa asja'ahum nafsan wa aqallahum khairan. Wa idza laqiya ghairal ahli minal ajanib lanat arikatuhu wan basatat akhlaquhu wa jadat nafsuhu wa kathura khairuhu wa la syakka anna man kana kadzalika fa huwa mahrumut taufiq zai'un an sawa'it tariq. Menurut Al-Imam Asy-Syaukani, ini orang yang kalau dengan keluarganya ini sangat buruk, selalu marah-marah gitu ya, selalu berkata kasar, tetapi ketika bertemu orang lain lembut, manis, sangat baik akhlaknya. Nah, inilah orang yang tidak baik. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang baik kepada keluarganya, baik kepada orang lain. Jadi ukurannya seberapa baik kepada keluarganya dan juga seberapa baik kepada orang lain. Kalau kepada keluarganya tidak baik, maka orang tersebut bukanlah orang terbaik, bukanlah orang baik. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ada 4 di antara, tidak semuanya, ciri-ciri orang terbaik menurut hadis Rasulullah SAW. Yang pertama adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, orang yang akhlaknya baik, akhlaknya paling baik. Akhlak berkaitan dengan ucapan. Yang ketiga, orang yang diharapkan kebaikannya dan tidak ditakuti keburukannya. Itulah orang terbaik. Dan yang terakhir, orang terbaik adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, apalagi dengan orang lain. Jadi itulah di antara 4 ciri orang terbaik. Tetapi sekali lagi, semua ini dasarnya iman dan Islam. Kalau tidak iman dan tidak Islam, tidak masuk kategori ini. Mudah-mudahan kita semua terus mampu berusaha menjadi manusia terbaik, sehingga nanti insya Allah akan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumul qiyamah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bi dukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu ma'an jami'i sahabatul qarabati bi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzihum ala ahlika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidulatil islam bihidayatika rahmatika wasi'ah wa taqabbal du'a'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.